Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas benzen dan turunannya. Nah, yang akan dibahas yaitu pertama struktur benzen, kemudian sifat fisis dan sifat kimia, lalu pembuatan benzen, tata nama senyawa benzen, dan senyawa turunan benzen. Yang pertama, struktur benzen. Benzen ini tergolong jenis senyawa aromatis, masih turunan dari senyawa hidrokarbon dengan rumus molekulnya adalah C6H6, di mana strukturnya memiliki bentuk rantai melingkar dengan ikatan rangkap berselang-seling. Nah, menurut Kekulé, benzen itu berbentuk suatu cincin yang terdiri dari 6 atom C dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berseling. Jadi terdapat 3 ikatan rangkap 2 dan 3 ikatan tunggal. Kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Nah, ikatan rangkap pada struktur benzen ini dia bisa mengalami delokalisasi. Artinya elektron itu tidak memiliki posisi yang tetap pada atom tertentu. Karena adanya awan elektron, jadi posisi elektron tersebut bisa berpindah-pindah. Maka ikatan rangkapnya pun dia bisa berpindah. Sehingga benzen ini memiliki bentuk resonansi. Jadi artinya dia bisa memiliki gambar yang lebih, memiliki struktur yang lebih dari satu. Jadi misalkan posisinya bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, ini artinya keadaannya resonansi. Karena elektronnya berpindah-pindah secara terus-menerus, maka digambarkan pula bentuknya seperti ini, melingkar. Jadi tanda panah di sini menunjukkan bahwa bentuknya adalah resonansi, bukan setimbang. Kemudian sifat fisis benzen. Benzen ini dia bersifat karsinogenik, juga beracun. Kemudian pada suhu ruang dia berwujud cair, lalu dia tidak berwarna dan mudah menguap, memiliki titik leleh 5,5 derajat Celcius dan titik didihnya 80 derajat Celcius. Lalu sifatnya nonpolar sehingga dia hanya larut pada pelarut yang kurang polar atau nonpolar, seperti eter dan tetraklorometana. Dan dia tidak larut dalam larut polar. Sifat kimia benzen, dia tidak begitu reaktif, kemudian mudah terbakar. Nah, karena tadi dia memiliki delokalisasi elektron, jadi dia dibandingkan dengan reaksi adisi, dia lebih mudah untuk mengalami reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusinya antara lain nitrasi, sulfonasi, alkilasi, dan halogenasi. Untuk yang pertama, reaksi nitrasi, benzen bereaksi dengan asam nitrat pekat dengan katalisnya yaitu asam sulfat pekat. Di sini benzen dan asam nitrat pekat, hasilnya adalah nitrobenzen dan air. Kemudian sulfonasi, benzen bereaksi dengan SO3 dalam asam sulfat pekat, dia akan menghasilkan asam benzen, sulfonat, dan air. Kemudian reaksi ketiga yaitu alkilasi, di mana benzen bereaksi dengan alkil halida dengan bantuan katalis aluminium klorida. Hasilnya di sini adalah toluena dan HCl. Kemudian halogenasi, benzen bereaksi dengan halogen, contohnya misalkan Cl2 dan Br2.
dibantu juga dengan katalis, maka nanti akan menghasilkan halobenzen. Contoh di sini benzen bereaksi dengan Cl2, katalisnya FeCl3 atau besi 3 halida, maka nanti akan menghasilkan klorobenzen dan asam klorida. Kalau misalkan bereaksinya dengan Br2, katalisnya Fe Br3 atau besi 3, maka hasilnya adalah bromobenzena dan asam bromida. Nah, pembuatan benzen yang pertama melalui polimerisasi asetilen. Di sini ada 3 molekul asetilen menghasilkan benzen. Kemudian yang kedua memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida, maka dihasilkan 2 molekul benzen dan kalsium karbonat. Kemudian yang ketiga dengan destilasi bertingkat, nanti selain benzen dihasilkan juga hasil sampingan, misalkan tokrena, silena, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir proses reforming nafta, biasanya itu pada industri petrokimia. Sekarang ke tata nama senyawa benzen. Nah, kalau satu atom H pada benzen diganti dengan substituen, nah, akan didapat turunan benzen. Contoh, di sini ada halogen FCl-Br. Nanti akan menghasilkan halobenzen. Contoh misalkan kalau penggantinya adalah F, maka nanti hasilnya menjadi fluorobenzen atau fenilfluorida. Kalau penggantinya adalah Cl, hasilnya nanti jadi klorobenzen atau fenilklorida, dan seterusnya. Kemudian jika penggantinya adalah alkil, contoh di sini misalkan CH3, maka nanti hasilnya jadi metilbenzen atau toluena. Kalau misalkan nanti ada etil, maka hasilnya menjadi etilbenzen. Kemudian jika substituennya adalah gugus OH, maka nanti akan dihasilkan hidroksibenzen atau nama lainnya fenol. Lalu jika substituennya amino, maka nanti hasilnya menjadi aminobenzen atau anilina. Jika substituennya nitro, maka dihasilkan nitrobenzen. Jika substituennya karboksilat, akan dihasilkan asam benzoat. Lalu jika substituennya aldehid, maka nanti menjadi benzaldehid. Lalu jika sulfonat, dihasilkan asam benzena sulfonat. Lalu jika etena substituennya, maka dihasilkan feniletena atau stirena. Itu untuk satu substituen. Nah, jika terdapat 2 substituen atau lebih, maka nanti benzennya harus diberi nomor terlebih dahulu. Nomornya boleh berlawanan arah atau searah jarum jam, di mana posisi substituen harus mendapat nomor paling rendah. Nah, selain penomoran, kalau misalkan 2 substituen bisa juga menggunakan awalan orto jika posisinya 1, 2, atau bersebelahan. Boleh ke kanan atau ke kiri ya, searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Kemudian kalau posisinya berselang 1 atau 1,3, maka nanti awalannya menggunakan meta atau disingkat M. Kemudian jika berseberangan atau nomornya 1, 4, maka awalannya digunakan para. Nah, jika substituennya sejenis seperti biasa, nanti
diberi awalan di untuk 2, tri 3, dan seterusnya. Urutan prioritasnya adalah seperti ini. Jadi ini urutannya untuk menentukan induknya. Jadi mulai dari karboksilat, kemudian SO3, kemudian aldehid, hidroksi, dan seterusnya. Contoh. Nah, di sini 2 substituen sejenis. Jadi boleh misalkan yang atas ini nomor 1, maka sebelahnya adalah nomor 2. Jadi tadi kalau dapat nomor 1,2 boleh diganti dengan awalan O. Jadi namanya diklorobenzen. Sekarang substituennya adalah alkil. Di sini adalah metil. Karena ada 2 dan posisinya 1,2 juga dengan arah berlawanan jarum jam, maka tetap sama dia awalannya orto. Orto dimetil benzen atau 1,2 dimetil benzen. Nah, sekarang untuk NO2. Nah, di sini jika posisinya 1, 2, 3, berarti di sini 1,3 dinitrobenzen. Atau meta dinitrobenzen. Kemudian yang ini 1, 2, 3. Sama posisinya 1,3 juga, berarti boleh menggunakan awalan meta. Meta dibromobenzen. Nah, ini jika berseberangan 1,4, maka awalannya boleh diganti menggunakan para. Para diaminobenzen. Yang ini berarti para difluorobenzen. Nah, sekarang coba, bisakah kalian memberi nama senyawa berikut? Nah, untuk yang pertama karena dia masih sejenis, berarti 1,2 dibromobenzen atau nama lainnya adalah orto dibromobenzen. Kemudian yang ini, karena substituennya berbeda, ingat posisi prioritas. Di sini ada NH2 terlebih dahulu, baru gugus halogen. Maka NH2 tadi penamaannya adalah anilin. Berarti 1, 2, 3. 1,3 kloroanilin atau metakloroanilin. Kemudian yang ketiga, terakhir, ada Cl dan OH. OH muncul terlebih dahulu prioritas, maka gugus ini induknya adalah fenol. Posisinya berarti mulai dari OH ini adalah 1, 2, 3, 4. Berseberangan berarti 1,4 klorofenol atau boleh juga para klorofenol. Nah, sekarang untuk 3 substituen. 3 substituen berarti penamaan menggunakan awalan orto meta para itu tidak berlaku. Maka hanya bisa dengan menggunakan nomor. Nah, di sini tetap memperhatikan prioritas. Karena OH itu lebih prioritas daripada halogen F, berarti fenol adalah induknya. Maka penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjadi 3,5 di fluorofenol. Sekarang yang ini CH3 atau alkil, dia lebih prioritas dibandingkan dengan nitro. Maka penomoran atau CH3 ini sebagai induk atau nanti dapatnya toluena. Maka namanya menjadi 2, 4, 6 trinitrotoluena atau sering disebut TNT. Nah,
Contoh-contoh senyawa turunan benzen yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah toluena untuk bahan dasar pembuatan peledak, kemudian fenol biasanya untuk disinfektan, lalu anilin dia biasanya untuk pembuatan zat warna, lalu asam benzoat sebagai pengawet makanan, asam salisilat itu biasanya untuk obat anti jamur. Lalu jika direaksikan asam salisilat ini dengan anhidrida asetat akan menghasilkan aspirin yang bisa digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Lalu paracetamol juga sama seperti aspirin untuk obat sakit kepala dan demam. Lalu BHT dan BHA itu biasanya sebagai antioksidan untuk mencegah bau tengik pada minyak goreng atau mentega. Lalu terakhir sterena itu sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik. Ya, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalian kerjakan latihan yang terdapat pada modul. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.